salam sehat selalu sahabat Indonesia. Kembali lagi di channel saya, Opsi Dia Posi, oposisi di dalam oposisi. Oke, sahabat Indonesia, dukung terus channel saya dengan cara subscribe channel saya, nyalain lonceng, like, share, dan komen di setiap video saya sebagai bentuk pertukaran ide dari kita. Oke, setuju? Nah, di video saya yang keempat ini, saya ingin mengulas sebuah pemikiran Profesor Rocky Gerung. Saya senang dengan sebuah pemikiran beliau ini. Jadi, kita tonton dulu cuplikan videonya. Nanti saya ulas videonya setelah tonton cuplikan ini. Cukup sabar untuk menunggu kecerdasan bangsa ini dinaikkan 1 poin. Oke, sahabat Indonesia, sudah saksikan cuplikan video dari Profesor Rocky Gerung? Nah, dari cuplikan video tadi, saya ingin mengutip apa yang diucapkan beliau. Beliau ucapkan seperti ini. Karena saya tidak cukup sabar menunggu kecerdasan bangsa ini dinaikkan 1 poin. Nah, ini yang ingin saya ulas secara kontras dalam ucapan beliau. Kenapa beliau cuma menaikkan 1 poin dari kecerdasan bangsa ini? Dengan latar belakang pemikiran beliau yang bagus itu, saya rasa beliau punya konsep sebenarnya untuk menaikkan kecerdasan bangsa ini sampai 10 poin, sampai 20 poin, bahkan 100 poin. Powerful. Tapi kenapa beliau cuma ambil angka 1 poin saja? Nah, di sini akan saya ulas. Baiklah sahabat Indonesia, ini yang saya tangkap apa yang diucapkan Profesor Rocky Gerung dengan bahasa-bahasa beliau yang setiap bait per bait kalimat itu beliau menggunakan kohesi dan koherensi bahasa plus pengetahuan ilmu beliau sehingga memunculkan bahasa-bahasa populer, bahasa-bahasa akademis yang kita saksikan di media ketika beliau berbicara di televisi, di lingkup-lingkup akademis yang selalu beliau gunakan bahasa-bahasa seperti itu. Nah, sungguh bahasa-bahasa yang memberikan referensi kita dalam menyampaikan kalimat gitu kan. Jadi kadang dari beliau juga kita dapat inspirasi untuk membuat sebuah bahasa-bahasa kata-kata, menyusun kalimat-kalimat agar tersusun baik. Tapi beliau memang sudah pengalaman, mungkin dari pembekalan ilmu dan teorinya yang cukup mendalam sehingga beliau dengan tenang berbicara di depan audiens. Nah, jadi ada 2 opsi sahabat Indonesia yang ingin saya ungkapkan di sini. Yang menurut saya ini dari tangkapan pemikiran saya ya. Kenapa Profesor Rocky Gerung hanya menaikkan 1 poin kecerdasan bangsa ini? Opsi pertama, ya, dengan gaya beliau menampilkan bahasa-bahasa populer, bahasa-bahasa akademis, walaupun secara luas masyarakat umum itu tidak banyak yang mengetahui bahasa-bahasa yang beliau ungkapkan itu, hanya kalangan akademis, kalangan elit politik yang bisa memahami itu. Baiklah, untuk opsi yang pertama itu, ketika beliau di debat-debat publik yang ingin beliau sampaikan secara visualisasi dari pemikiran kritis beliau itu kepada masyarakat luas. Jadi intinya seperti ini. Ketika dari bahasa-bahasa populer, bahasa-bahasa akademis beliau lemparkan kepada lawan debat beliau, itu beliau mau sampaikan secara tidak langsung kepada masyarakat luas. Ada sebagian elit politik
di bangsa ini bahwa mereka memang sebenarnya tidak memahami secara teoritis, secara konseptual wawasan pengetahuan, wawasan berpikir mereka. Jadi itu opsi pertama dari Profesor Rocky Gerung ingin menaikkan kecerdasan dari bangsa ini cuma 1 poin. Itu opsi pertama. Opsi yang kedua, bahwa memang para elit politik dari bangsa ini mereka punya wawasan teoritis, wawasan ilmu pengetahuan, wawasan berpikir mereka itu luas, mereka punya kemampuan itu. Tapi yang ingin ditunjukkan adalah bahwa ada hal yang tersembunyi di balik itu, bahwa sebenarnya para elit politik ini sedang menutup apa yang sebenarnya pemikiran-pemikiran mereka yang baik bagi bangsa ini, karena berdiri di atas sebuah kepentingan atau dari apapun itu, sehingga mereka sudah bahasa profesor itu sudah tidak memiliki akal sehat lah, seperti itu. Nah, jadi apa yang saya tangkap dari ucapan beliau ingin menaikkan kecerdasan bangsa ini, dinaikkan cuma 1 poin. Jadi ada 2 opsi itu, opsi pertama atau opsi kedua. Bagaimana menurut Profesor Rocky Gerung dari tangkapan pemikiran saya ini? Saya harap ini ada umpan balik dari Profesor ya, sebagai untuk menyampaikan bentuk pertukaran pemikiran antara saya dengan beliau. Kan beliau sering bilang ada sebuah pertukaran pemikiran gitu kan. Nah, ini saya sampaikan gitu kan. Dari 2 opsi itu yang saya coba tangkap tadi dari apa yang diucapkan Profesor. Jadi bagaimana nih Profesor? Apa yang saya tangkap ini, saya ingin ada sebuah pertukaran pemikiran juga dengan Profesor nih. Apakah ini berdasarkan pembenaran dari pemikiran Profesor lah gitu kan? Opsi saya ini apakah opsi yang keliru atau benar yang saya tangkap seperti ini? Ya, biar ada pertukaran pemikiran lah dengan Profesor gitu kan, dengan tujuan saya menampilkan cuplikan apa yang Profesor ucapkan, seperti itu. Baik, juga dalam kesempatan video ini Prof, saya ingin menguraikan beberapa konsep dari pemikiran saya. Sebenarnya Profesor pun melalui pemikiran filsafat, Profesor sudah lebih paham apa penyelesaian dari permasalahan-permasalahan dari bangsa ini, karena Prof juga kan biasa kasih materi di kelas-kelas filsafat gitu kan, di kalangan akademis. Banyak poin-poin pemikiran tentang bangsa ini yang beliau tuangkan kan, seperti itu. Nah, jadi saya rasa beliau tahu hal yang kompleks sebenarnya yang harus untuk diselesaikan daripada bangsa ini. Saya pun mencoba menguraikan di sini hal yang kompleks yang mungkin dari Profesor sendiri tidak bisa secara langsung menyentuh bagian kompleks itu. Ini menurut dari pemikiran saya gitu kan. Entah beda dari pemikiran Profesor. Bagaimana tentang kompleksnya dari bangsa ini. Jadi saya ingin uraikan di sini bahwa dalam etik sosial masyarakat bangsa Indonesia ini, untuk menuju kepada kesejahteraan bangsa,
ada hal yang kompleks, tapi saya coba untuk memaparkan. Semoga hal ini bisa menjadi produk pertukaran ide atau pemikiran antara kita semua untuk memikirkan tentang bangsa ini. Baiklah sahabat Indonesia, cukup sekian konten dari saya. Untuk pembahasan yang lebih detail ada di sambungan konten selanjutnya. Salam satu